tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya meneduhkan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Entah di depanku sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku, tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu, satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Ku nantikan Yesusku sampai selama-lamanya. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu, satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Kami menginformasikan perihal jam tayang ibadah sekolah minggu online yang dapat diakses mulai pukul 8 pagi untuk seterusnya. Kiranya jemaat mengetahuinya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dengan bangkit berdiri, mari kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu KJ 3 bait pertama dan keempat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih dengan kesertaan tetap. Kita maju dan menyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Silahkan duduk. Saudara-saudara, pada minggu Paskah yang sedang kita jalani ini, kita mengingat bahwa Minggu Paskah merupakan momentum pembaruan. Kristus yang bangkit menjumpai para murid adalah Kristus yang menjumpai para murid dalam rangka pembaruan hidup. Tema hari ini itu sebabnya, apakah yang kudapat, adalah sebuah pertanyaan reflektif berkenaan dengan pembaruan hidup. Selaku murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah bersama-sama kita berdoa. Yesus, di tengah ibadah kami pada saat ini, kembali bersama-sama kami mengingat doa-doa yang selalu kami panjatkan kepadamu. Jadikanlah kami seperti yang Engkau ingini, ya Yesus. Kami menyadari Engkau Tuhan, Kristus yang bangkit, hadir menjumpai kehidupan kami semua seperti yang Engkau lakukan pada murid-murid-Mu. Demi pembaruan hidup yang Tuhan kehendaki terjadi atas kami. Engkau sudah menyatakan kasih yang begitu besar kepada kami. Kami datang saat ini menyadari betapa dalam hidup kami masih sering tak dapat mewujudkan kehidupan seperti yang Engkau inginkan, ya Kristus. Semata-mata terjadi bukan oleh karena kurang besarnya kasih-Mu, tetapi kami kurang bersungguh-sungguh dalam berupaya dan berjuang agar kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya kami datang saat ini memohon pengampunan Kristus. Tuhan, kami yang masih sering menjalani kehidupan dengan cara-cara hidup lama kami, yang masih kesulitan untuk meninggalkan dan membuang cara hidup lama. Ampunilah kami, sebab manakala itu masih terjadi, ada banyak dosa yang masih kami perbuat dalam kehidupan ini. Kami sungguh datang untuk memohon Tuhan yang mengenal kami sebagaimana kami ada dalam cara-cara kehidupan lama kami. Ampunilah kami, baharuilah kami. Biarlah kasih-Mu yang sungguh lembut menyapa kami kembali dan memanggil kami untuk berbalik kepada Tuhan dan membaharui kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami percaya kami telah diampuni. Amin.
sesat, marilah. Dengan berdiri, saudara-saudara, mari bersama-sama kita merespon panggilan Tuhan dan menyambut anugerah yang disampaikannya untuk kita sekalian. Kitab Roma pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 menyatakan berita anugerah dari Tuhan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan damai sejahtera bagi kita semua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Ingat pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Disilahkan duduk kembali. Sekarang saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau telah menerima kami dalam anugerah, dalam rahmat dan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Terima kasih kami boleh datang dengan karunia baik Tuhan yang melayakkan kami, untuk kami bersama-sama berjumpa dalam sabda kudus yang Engkau wartakan untuk kami semua. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kami, di tempat kami masing-masing, di rumah, di tempat kediaman kami. Mari Roh Kudus datanglah, sapalah kami, kuasailah kami, bantulah kami, agar kami bersama-sama dapat menerima firman Tuhan yang menjadi sumber terang dan pelita dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Engkau juga menaruh kasih dan kuasa Roh Kudus, agar Ia dapat menyampaikan perkataan firman Tuhan. Kami siap sekarang, bersabdalah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Kita akan membaca Matius pasal 19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus, Matius 19 ayat 27 sampai dengan ayat 30 ini, kita renungkan dalam sebuah tema yang bagi saya merupakan tema yang bersifat reflektif. Apakah yang kudapat? Saudara-saudara, dalam kekinian kehidupan kita, rasanya memang kita cukup sering menemukan indikasi orang-orang yang hidup dan ia hidup digerakkan oleh materialisme. Apa itu materialisme? Adalah orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh upah dan upah. Apa itu upah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan dengan pengertian imbalan atas jasa atau tenaga yang telah dikerjakan. Saudara-saudara, bila para murid Yesus, Petrus dan kawan-kawannya menyampaikan sebuah kalimat kepada Yesus demikian, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus mewakili teman-teman murid yang lain ini barangkali bisa dipersepsi sebagai sebuah kalimat seolah-olah Petrus digerakkan juga oleh apa yang disebut materialisme. Petrus digerakkan oleh apa yang disebut upah dan upah. Apakah memang demikian yang terjadi atas Petrus dan murid-murid yang lain? Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memahami konteks dari apa yang Petrus katakan. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Saudara-saudara, dalam apa yang kita baca ini adalah rangkaian dari pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Nah, kalau membaca mengenai apa yang terjadi sebelum apa yang dikatakan Petrus ini, maka kita memahami bersama bahwa sebelum itu ada sebuah percakapan antara Yesus dan orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini mengajukan sebuah pertanyaan. Singkatnya, apa yang mesti kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?
Itu pertanyaannya. Dan kita tahu secara ringkas dalam bagian itu Yesus menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah lakukanlah semua perintah-perintah Tuhan. Maka tersebutlah perintah Tuhan yang 1, 2, 3, 4 disebutkanlah. Dan orang muda yang kaya ini menyampaikan, semua itu sudah kulakukan. Lalu satu lagi kata Yesus, dan ini yang kedua, jualah segala hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Lalu kita tahu dalam kisah itu, orang muda yang kaya ini pergi meninggalkan Yesus, enggak jadi mengikut Yesus. Saudara-saudara, karena itulah Petrus kemudian merenungkan dan berpikir. Dia ingin tahu, orang muda yang kaya itu diminta untuk menjual harta, meninggalkan harta, enggak mau. Lalu batal untuk mengikut Yesus. Nah sekarang pada diriku, pada diri teman-temanku yang sudah meninggalkan segala sesuatu itu. Saudara-saudara, kita tahu dalam latar belakang kisah pemanggilan Petrus, kalau mengacu pada apa yang dikatakan Matius, ketika itu Yesus berjalan menyusuri danau pantai Galilea, kemudian menemukan Petrus dan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Lalu Petrus dan kawan-kawannya itu meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Jadi ada rasa ingin tahu Petrus dan para murid. Kalau demikian, bagi kami yang telah meninggalkan segala sesuatu itu, lalu mengikut Yesus, apa ini yang didapat? Saudara-saudara, jadi ada rasa ingin tahu dari Petrus dan para muridnya. Ini bukan semata-mata berbicara soal apa upahku. Bukan soal itu. Tapi lebih pada kalau ada orang muda yang kaya yang tidak mau meninggalkan harta bendanya, lalu meninggalkan Yesus. Nah buat saya, buat kami yang telah meninggalkan semuanya itu lalu mengikut Yesus, ini bagaimana ini nanti? Nah, saudara-saudara, keingintahuan Petrus dan teman-temannya itulah yang saya yakin dilihat, saya yakin diterima, diakomodir oleh Yesus ketika itu. Sebab itu Matius menuliskan, tidak ada nuansa perkataan-perkataan Yesus sebagai sebuah respon atas apa yang disampaikan Petrus itu dengan nada marah misalnya. Atau dengan situasi yang tidak suka misalnya. Yesus mengakomodir, mendengarkannya dan meresponnya dengan baik. Karena Yesus memang menangkap bahwa apa yang dikatakan Petrus itu tidak dilatar belakangi dengan motivasi ingin mendapatkan upah. Tapi lebih pada rasa ingin tahunya, apa ini yang akan terjadi pada diri kami yang mengikutmu dengan meninggalkan segala sesuatu. Maka 3 hal paling sedikit disampaikan oleh Yesus untuk memenuhi rasa ingin tahunya Petrus dan murid-murid yang lain. Yang pertama pasti Yesus mengatakan hidup kekal. Itu akan engkau dapatkan. Kalau saudara-saudara membaca kembali pada ayat yang ke-29, pada bagian yang akhir, di sana dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus juga mengatakan, kalau engkau telah meninggalkan semuanya itu, di ayat yang ke-29 dideskripsikan, dirinci, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, meninggalkan saudara perempuan, meninggalkan bapak atau ibunya, meninggalkan anak-anak atau ladangnya. Yesus berkata, selain engkau akan beroleh hidup yang kekal, engkau akan mendapatkan atau menerima kembali 100 kali lipat. Jadi saudara-saudara, ada sebuah garansi kepada mereka yang, sekali lagi, ini soalnya adalah kesungguhan hati, keseriusan untuk mengikut Yesus. Dan karenanya ditandai dengan kesediaan untuk membayar harga dalam rangka mengikut Yesus. Ada apresiasi yang Yesus katakan. Akan kugantikan berlipat kali ganda kalau Injil lain. Akan kugantikan 100 kali lipat.
adalah garansi bahwa orang-orang yang karena mengikut Yesus mesti kehilangan dalam tanda petik ini dan itu dalam kehidupannya. Ia tak akan kekurangan untuk dapat menjalani kehidupannya. Ada tangan Allah yang memelihara kehidupan mereka. Ada karya Allah yang membuat mereka senantiasa dicukupkan dalam kehidupan ini. Itu garansi. Sama seperti kalau kita membandingkan dalam konteks persembahan misalnya, panggilan kita adalah memberikan 1/10. Kalau engkau memberi 1/10, tingkap-tingkap berkat itu akan dibukakan kepadamu. Itu kan bagian yang juga mau mengatakan tidak akan pernah terjadi kalau ada orang memenuhi apa yang Tuhan perintahkan, 1/10 diberikan kepada Tuhan, lalu menjadi kekurangan gara-gara 1/10-nya diberikan kepada Tuhan. Tuhan membuka tingkap berkatnya, itu bentuk garansi. Tentu ayat itu tidak boleh dibalik dengan sebuah motivasi, ku berikan 1/10 supaya dibuka tingkap langit dan aku mendapatkan berlipat kali ganda. Tidak boleh dibalik dalam pengertian seperti itu. Yang mau dikatakan adalah garansi. Kalau orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan memberikan sebuah garansi. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Itu yang kedua disampaikan. Apa yang ku dapat? Hidup yang kekal. Apa yang ku dapat? Setelah ini dan itu ku tinggalkan, akan ku ganti 100 kali lipat. Garansinya adalah engkau ku pelihara dalam hidup yang engkau jalani sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-28 di sana dikatakan, Yesus berkata, katanya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Jadi ketika langit dan bumi baru itu terjadi dalam kehidupan ini. Apabila anak manusia itu bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Israel. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, Yesus menyampaikan bahwa diberi peran untuk ikut di tahta penghakiman. Itu yang Yesus katakan. Dalam konteks Israel, orang-orang Yahudi, kita memahami, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus pasti dengan mudah dicerna oleh para murid ketika itu. Oh, kalau demikian ada peran. Ketika Yesus dimuliakan, ada peran yang Yesus juga berikan kepadaku. 3 hal itu Yesus sampaikan kepada para muridnya yang ingin tahu. Kalau aku sudah mengikut engkau dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan penuh hati, Yesus menyampaikan 3 hal itu akan engkau dapat dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sekali lagi, semua ini disampaikan dalam sebuah konteks mengikut Yesus sungguh-sungguh, melayani Yesus sungguh-sungguh kepada para murid yang telah bayar harga, kepada para murid yang telah memberikan apa yang dapat diberikannya kepada Kristus. Kepada orang-orang seperti itulah 3 hal ini disampaikan. Jadi saudara-saudara, dengan demikian secara implisit memang, tapi di dalam bagian ini kita dapat menemukan sebuah pesan yang Yesus mau katakan. Siapapun kita, umat Tuhan, gerejanya, saudara-saudara semua, saya, siapapun kita yang mengikut Yesus, yang melayani Yesus, kita semua, dalam dan melalui firman Tuhan ini diingatkan. Mari menjadi seperti para murid ini dalam konteks ini. Mereka yang telah rela meninggalkan segala sesuatu. Mereka yang telah rela untuk menempatkan diri mereka ketika mengikut Yesus. Mengikut dengan fokus, mengikut dengan serius, mengikut dengan sungguh-sungguh. Rela dan bersedia membayar harga untuk meninggalkan segala sesuatu. Dan fokus kepada Yesus. Saudara-saudara, dengan bagian ini mau menyatakan sebuah panggilan kepada kita sekalian. Agar kita menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, ini bukan bagian yang mau mengatakan kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh punya harta. Tapi muatan pesannya adalah kalau kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang layak dimuliakan. Kalau kita melayani untuk Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan ini dan Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan ini. Yang seperti itulah
Diri kita bukan hal yang penting, tetapi Tuhan itu yang terpenting, terutama, yang mesti terus dijunjung tinggi, yang terus mesti diangkat. Orang-orang yang seperti itulah yang Yesus katakan akan mendapatkan 3 hal yang ia sampaikan. Pada bagian akhir di ayat yang ke-30, Yesus menyampaikan kata-kata yang populer di tengah kehidupan kita. Banyak orang, tetapi katanya, ini Yesus mau mengatakan setelah semua disampaikan tetapi, awas ini ya, awas karena ada banyak mungkin yang seperti ini. Karena itu dengan sengaja Yesus mengatakan tetapi, mari perhatikan ini. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana ini bisa dipahami dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, mestinya yang terdahulu ia punya waktu yang lebih panjang. Ia punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa mencapai garis akhir lebih dulu. Nah, mana mungkin yang terkemudian, yang waktunya lebih pendek, yang kesempatannya lebih pendek, justru bisa nyampe lebih dahulu. Saudara-saudara, kalau kita mencoba memahaminya dalam kerangka perlombaan misalnya. Saudara-saudara, ini kehidupan kita. Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting bagi kehidupan kita. Dari dulu hingga sekarang, rupa-rupanya memang manusia kita semua itu punya kecenderungan. Kalau masih banyak waktunya, kalau masih jauh, kecenderungannya adalah menjadi santai-santai. Kurang serius, kurang fokus. Nah, saudara-saudara, barangkali dengan cara itu kita tertolong untuk dapat memahami apa yang Yesus katakan ini. Lah, kalau orang itu terdahulu, dia start lebih dahulu, dia punya waktu banyak sebetulnya, tapi dia santai-santai, dia nggak serius. Ibarat sebuah lari maraton, lari jarak jauh. Dia start di depan, ada peserta yang startnya itu di belakang. Tapi setelah dia di depan, dia santai-santai. Maka yang di belakang itu akan bisa menyusul karena mereka melakukan dengan speed yang diatur, dengan kecepatan yang ditambah, maka pada akhirnya bisa mendahului. Nah, itu yang Yesus mau katakan. Bila saudara-saudara, bila para murid, bila kita semua sudah mengikut Yesus sekian lama, sekian panjang, bila kita telah melayani Yesus lebih dahulu, sudah lama, sekian panjang, saudara-saudara dibutuhkan untuk tetap konsistensi. Secara konstan kita tetap melayani dengan sungguh, kita tetap melakukannya dengan serius. Secara tetap kita melakukannya. Bahkan terus memperlengkapi diri, nggak boleh berhenti. Merasa sudah pengalaman, sudah bisa lalu berhenti untuk memperkaya diri, berhenti untuk meningkatkan diri. Maka kita menjadi stuck, kita menjadi berhenti. Dan bisa-bisa memang disalib, dilewati oleh orang-orang yang baru, yang kerinduan dan semangat belajarnya, kerinduan dan semangat melakukannya jauh lebih besar. Bisa-bisa dilampaui, didahului. Dan salah-salah bila kita tidak terus-menerus memperbaharui diri, mengembangkan diri, salah-salah kita justru tertinggal, nggak update, dan apa yang dilakukan sudah nggak cocok. Itu tidak lagi dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ini hal yang sangat perlu diwaspadai di dalam kehidupan sesehari kita. Nah, Yesus merindukan siapapun kita, bila kita sedang berada dalam posisi yang terdahulu, mari tetap terus-menerus bersungguh, mari tetap terus-menerus memperbaharui diri, meningkatkan diri, mengembangkan diri, supaya kecepatan kita itu makin lama tidak berkurang, tapi makin bertambah. Seperti kata firman Tuhan, ia berjalan makin hari, bukan makin loyo, tetapi justru makin kuat. Mengapa? Karena ia melihat Tuhan, karena ia melihat apa yang Tuhan sungguh-sungguh sediakan bagi orang-orang yang melayaninya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dalam posisi yang baru, saudara-saudara, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan terus mengembangkan di tengah kesadaran bahkan waktunya pendek karena kita menyusul kemudian. Nah, mesti lebih giat, mesti lebih sungguh supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang berlari dalam kecepatan ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi ini, saudara-saudara beribadah di rumah masing-masing. Tentu itu tak mengurangi hakikat dan makna dari ibadah minggu kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kesungguhan kita ketika kita beribadah di rumah itu sama seperti kesungguhan kita ketika kita berada di gedung gereja? Itu pertanyaan-pertanyaan reflektif. Karena memang bagian ini adalah bagian yang mau mengajak kita berefleksi. Apakah yang kudapat? Petrus dan kawan-kawannya berefleksi. Mari kita juga berefleksi. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, kita dipanggil untuk tetap serius, untuk tetap bersungguh-sungguh, untuk tetap dengan sepenuh hati. Ibadah di rumah juga demikian juga. Sekalipun di rumah, sekalipun dengan media online, kita melihat dari layar televisi, layar HP, atau yang lainnya. Kesungguhan kita, itu juga adalah kesungguhan yang Tuhan inginkan. Karena itu yang Yesus kehendaki di tengah kehidupan sehari-hari kita. Kiranya manakala kita bersama-sama menjadi para murid, umat Tuhan, gereja Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, sungguh-sungguh melayani Yesus, apa yang kudapat itu bukan soal lagi. Sebab Yesus Tuhan sudah memberikan garansi kepada siapapun yang mengikut dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati, yang melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh hati. Siapapun yang serius dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, ialah yang beroleh semua yang Yesus katakan. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang berita sengsara, di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa dan memohon sekali lagi, mari Roh Kudus datanglah, sempurnakanlah firman yang telah kami terima, keterbatasan seorang hamba-Mu, biarlah tak menghalangi kami untuk beroleh berkat yang sempurna dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar kepada kami, memberikan kepada kami kebahagiaan, karena kami boleh mengikut-Mu, kami boleh melayani-Mu, dan Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, dan sungguh-sungguh
memberikan jaminan-jaminan untuk setiap kami yang melayani, yang mengikuti Tuhan dengan sungguh hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersama-sama saat ini berdoa sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah menjalankan ibadah puasa di tengah situasi darurat, juga di Surabaya ketika PSBB sedang diterapkan. Kami berdoa, biarlah saudara-saudara kami tetap dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Mereka boleh tetap dapat menghayati kehidupan iman dan keagamaannya dengan baik. Kami berdoa, Tuhan memberkati saudara-saudara kami dan menolong mereka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah situasi darurat ini, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami untuk boleh melakukan berbagai macam hal seturut dengan arahan dan panduan yang bersama-sama sedang kami jalani. Demi datangnya kesehatan bersama, demi datangnya keselamatan bersama, demi terurai dan diatasinya pandemi virus COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa untuk mereka semua. Mampukan pemerintah kami Tuhan di tengah suasana bulan puasa ini menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk melakukan langkah-langkah yang baik yang memberi manfaat untuk seluruh masyarakat. Tolonglah agar semua pihak boleh melakukan antisipasi juga untuk soal mudik. Kami berdoa Tuhan menolong agar segala sesuatunya terkendali dengan baik. Mari Tuhan berkaryalah untuk Indonesia dan berkatilah kami semua. Tolong kami selaku warga masyarakat Indonesia di mana PSBB tengah diterapkan, tolong kami untuk dapat mengikutinya, tolong kami untuk dapat menerapkannya dalam kerelaan dengan kesadaran penuh bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan bersama. Tuhan menolong kami semua. Kami juga bersama-sama mau berdoa Tuhan saat ini untuk tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang berada di garda depan dalam upaya-upaya untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan di tengah kesakitannya. Kami berdoa Tuhan menolong para tenaga kesehatan dan memberkati mereka, melindungi mereka. Demikian juga anggota keluarganya. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berjuang untuk sembuh, Tuhan juga tilik dan lawat mereka, nyatakan kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan saudaranya yang sakit terpapar virus ini dan meninggal dunia. Tuhan menghibur mereka semua. Saat ini sebagai gereja-Mu, kami juga mau bersama-sama berdoa untuk banyak sendi-sendi kehidupan yang terdampak oleh situasi darurat ini, terutama perekonomian. Tuhan, ada banyak saudara, ada banyak keluarga yang saat ini tengah sungguh-sungguh berjuang untuk dapat bertahan di tengah situasi darurat, situasi sulit ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami semua untuk dapat bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong, agar kami dapat menanggung beban di tengah situasi darurat ini bersama-sama. Tolong kami untuk mengerahkan semua daya kami demi kebaikan bersama. Jauhkan kami dari pementingan diri sendiri yang menjauhkan kami untuk pemulihan di tengah situasi darurat ini. Sungguh kami berdoa Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami yang karena situasi ini bahkan mengalami kelaparan. Tuhan tilik dan lawat, panjangkan telinga setiap kami, panjangkan tangan setiap kami, agar kami dapat mendengarkan, agar kami dapat mengulurkan tangan dan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sungguh ya Kristus, datanglah untuk menolong kami semua. Kami naikkan seluruh doa syafaat kami, seraya tetap mempercayakan diri kami satu demi satu, jemaat-Mu keluarga demi keluarga di rumah masing-masing, bahkan juga beberapa saudara yang dirawat di rumah sakit.
kami berdoa Tuhan melawat setiap kami, Tuhan melawat setiap saudara kami dan menyatakan kebaikan serta berkat. Dalam Kristus, Juru Syafaat yang mengajar, kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dilakukan melalui rekening BCA dengan nomor 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats persembahan dari 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan pelepasan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mengucap syukur Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. Berdoa untuk majelis dan tiap komisi yang mengelola supaya menjadi berkat bagi setiap kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Sebab mata kita telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan, curahan kebaikan, curahan berkat, pemeliharaan dan perlindungan dalam persekutuan yang kekal dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.